warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring lagi. Tuh kan? Yang mana pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan video yang memiliki judul tentang hormat dan patuh kepada guru. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kali ini kita akan membahas hormat dan patuh kepada guru. Tuh. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Dimana pada pengertian kali ini kita akan mendefinisikan 3 kata kunci. Yang pertama ada kata hormat, yang kedua ada kata patuh, dan yang ketiga ada guru. Nanti kita akan satukan dari ketiga pengertian ini. Yang pertama ada kata hormat. Hormat adalah sikap menghargai dan sopan terhadap orang lain. Perilaku menghargai dan sopan dapat dilakukan kepada orang tua, guru, dan orang lain. Artinya, hormat ini adalah sikap kita menghormati, sikap kita menghargai kepada orang lain. Tuh kan? Baik itu kepada guru, orang tua, ataupun orang yang lebih tua dari kita. Tuh. Kemudian patuh atau taat, gitu kan? Patuh atau taat adalah sikap patuh, setia, dan tunduk. Kemudian ada guru. Guru merupakan seseorang yang memiliki ilmu dan bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih siswa untuk menjadi manusia yang bertakwa dan terampil. Dari ketiga definisi ini, gitu kan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya hormat dan patuh kepada guru itu memiliki arti sikap menghargai, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu, guru adalah pengganti dari kedua orang tua kita ketika berada di luar rumah, kan? Karena pada hakikatnya jasa guru itu lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Karena gurulah yang mendidik jiwa kita, mendidik ruh kita, sehingga kita bisa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu kan? Yang baiknya kita ambil dan yang buruknya kita jauhi. Itu. Lalu ada dalil tentang kedudukan guru. Tugas guru tidak mudah. Karena selain memberikan ilmu pengetahuan di dalam kelas, guru juga harus menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa agar memiliki kepribadian yang baik. Kedudukan orang yang berilmu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat ke-28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama innallaha 'azizun ghafur. Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pada ayat ini sekilas sudah disinggung tentang ulama, yaitu hamba Allah yang takut kepadanya, kan? Ulama adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan banyak tentang agama. Semakin banyak pengetahuannya tentang agama, maka semakin bertambah pula takutnya kepada Allah. Jadi orang yang memiliki keilmuan yang tinggi itu seharusnya tidak sombong, gitu kan? Harusnya tawadu, harus rendah hati, diibaratkan bagaikan padi. Semakin masak, maka akan semakin merunduk.
Artinya semakin kita banyak tahu, banyak ilmu, banyak pengetahuan, kita jangan sombong. Kita harus tetap rendah hati kepada orang lain. Mentang-mentang kita punya banyak ilmu, kita seenaknya kepada orang lain. Jangan melakukan hal seperti itu, kan? Karena orang ahli ilmu gitu kan, atau ulama gitu kan, guru-guru kita itu adalah orang-orang yang ahli ilmu. Itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Itu. Ada cerita dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW tengah menuju masjid, tetapi langkahnya terhenti di depan pintu masjid. Penyebabnya ada setan yang tengah berdiri dan mengintip ke dalam masjid. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai setan, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Kemudian setan itu menjawab, "Saya hendak masuk masjid dan akan merusak orang yang sedang sholat ini. Akan tetapi saya takut kepada seseorang yang tidur ini." Nah, jadi di dalam masjid itu ada dua orang. Yang pertama ada orang yang sedang sholat, kemudian ada orang yang sedang tidur. Itu. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kamu takut kepada orang yang sedang sholat? Padahal dia dalam keadaan ibadah, gitu kan? Dia dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Kenapa kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur? Padahal dia dalam keadaan sedang tidak sadar." Kemudian setan menjawab, "Orang yang sedang sholat ini adalah orang bodoh. Mengganggu sholatnya saja itu begitu mudah." Gitu kan? Nah, inilah jika kalian gitu kan, ketika sholat tidak tahu ilmunya, itu akan lebih mudah diganggu oleh setan. Yang seharusnya kita sholat baca Al-Fatihah, baca doa ruku, baca doa sujud, dan baca yang lainnya, terus kita tidak hafal, lalu apa yang akan kita baca gitu kan? Jadi pikirannya kemana-kemana gitu kan. Saat lagi sholat kita malah mikirin main gitu kan, main game gitu kan. Gitu. Kemudian setan berkata kembali, gitu kan? Akan tetapi orang yang sedang tidur ini adalah orang alim, orang yang pintar gitu kan. Karena jika orang alim ini bangun, gitu kan, orang pintar ini bangun, lalu dia melihat orang bodoh itu sedang sholat, gitu kan, dan dia memberitahukan kepada orang yang sholat tadi, bahwasanya sholat yang dia lakukan itu salah. Nah, lalu dia akan membenarkan sholat tersebut, gitu. Nah, inilah yang menjadi ketakutan setan untuk masuk ke dalam masjid tersebut. Gitu. Nah, kisah ini juga merupakan cerminan bagaimana seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki ilmu yang sangat luas, itu lebih istimewa daripada orang yang ahli ibadah. Gitu. Kemudian cara-cara kita untuk hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama itu kan, kita harus bersikap sopan di hadapan guru. Gitu kan? Kemudian yang kedua, mendengarkan guru apabila sedang memberikan penjelasan. Gitu kan? Ketika guru mengajar, kita simak dan perhatikan dengan baik, agar materi yang disampaikan itu sampai kepada kita. Pertama kita lihat dan dengarkan, lalu kita masukkan ke dalam hati. Maka ilmu yang sudah kita dapatkan itu akan menyerap pada diri kita. Itu menandakan bahwasanya ilmu yang kita sudah pelajari itu bermanfaat bagi kita. Lalu ilmu itu kita amalkan, gitu kan, ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kan? Kemudian yang ketiga, menghargai guru, gitu kan. Kemudian yang keempat, mematuhi nasihat guru. Guru menyuruh kalian mengerjakan tugas, maka kerjakanlah tugas itu. Itu juga buat kepentingan kalian juga. Karena jika kalian mengerjakan tugas, kalian akan mendapatkan nilai gitu kan. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara gitu kan, agar kalian bisa dapat naik kelas gitu kan, dapat nilai yang bagus gitu kan, ranking di kelasnya gitu. Kemudian berbicara yang lembut gitu kan, jangan seenaknya berbicara kepada guru. Lalu yang keenam, jika berbuat salah mau mengakui dan meminta maaf gitu kan. Jika kalian salah, minta maaflah kepada guru kalian. Nah, kemudian yang ketujuh, menjaga diri dari perselisihan dengan guru. Jangan ribut dengan guru, apalagi sampai baku hantam dengan guru gitu kan. Hal itulah jangan sampai dilakukan oleh kalian. Kemudian yang terakhir,
menyapa guru terlebih dahulu dimanapun kalian bertemu. Jika kalian bertemu di jalan, sapa dan salimlah pada guru kalian. Jangan sampai cuek, apalagi pura-pura tidak tahu. Itu benar-benar sapa, gitu kan? Guru kalian lewat, sapa, salim. Adalah yang baik akan dilakukan oleh seorang siswa yang baik. Lalu yang terakhir, gitu kan, manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemarin kita sudah membahas tentang orang tua. Lalu ini guru, dan ini adalah manfaatnya, gitu kan. Manfaat jika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan guru. Akan tercurahkan karena mereka merasa bangga memiliki anak yang sama. Kemudian yang kedua, doa dari orang tua dan guru akan selalu dimintakan kepada Allah untuk kesuksesan masa depan kalian, gitu kan. Doa dari orang tua, gitu kan, guru itu selalu mendoakan kalian, gitu kan, agar kalian itu sukses ketika kalian sudah besar nanti. Kemudian orang tua dan guru akan memberikan dukungan moral, perlindungan, pengarahan, gitu kan, bimbingan, semangat dan sebagainya kepada kalian. Akan mendukung, gitu kan, mensupport kalian dalam segala kegiatan yang kalian lakukan, selagi itu tidak melanggar larangan dari agama. Kemudian yang terakhir, orang tua dan guru akan memberikan santunan atau dukungan. Nah, terutama kepada orang tua kalian. Orang tua kalian itu akan memberikan bantuan dana. Jika kalian ingin belajar, kalian membutuhkan buku, orang tua akan memberikan kalian buku untuk belajar. Gitu kan? Manfaat yang akan kita peroleh jika kita hormat dan patuh kepada guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.